Semakin hari semakin baik ya Bapak. Berikan kami telinga, berikan kami hati seorang murid yang mau untuk siap mendengar, siap untuk merenungkan dan siap untuk melakukan dengan firman yang kami sampaikan pada pagi hari ini ya Bapak. Urapi hamba-Mu, setiap kata-kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu, Tuhan aku percaya, biar Roh Kudus, biar Tuhan yang boleh berbicara langsung untuk setiap anak-anak tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat semuanya. Haleluya. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan buat tim prophetic kita yang membawakan kita untuk siap mendengar firman Tuhan. Semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Oke. Tema kita pada bulan ini adalah apa? Sukacita. Joy. Sukacita. Hari ini saya kasih tema joyful giving. Mungkin agak belakang joyful giving-nya, tapi kita ikutin sama-sama pelan-pelan ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sukacita. Kitab yang paling banyak membahas mengenai sukacita itu adalah di kitab Filipi. Kitab Filipi. Dan ayat yang paling terkenal boleh diklik sekali lagi. Ini dia ayatnya, Filipi 4 ayat 4 yang berkata 1, 2, 3 kita baca ya. 1, 2, 3. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi mengatakan bersukacita. Inilah ayat yang paling sering dinaungkan, digaungkan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu baca kitab Filipi, di kitab itu ada 16 kali kata sukacita keluar. Dari Filipi 1, 2, 3, 4. Dari 4 pasal ada 16 kali keluar. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia lagi di penjara. Jadi dia menulis surat ini kepada Filipi, mengingatkan jemaat Filipi untuk bersukacita terus di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita lah, pakai tanda seru lagi. Kasih perintah kepada orang Filipi, bersukacita. Padahal kondisinya dia saat itu lagi di penjara. Agak bertolak ke belakang ya. Kalau kita di dalam penjara, kayaknya kita agak sulit untuk bilang bersukacita kepada orang lain. Betul ya? Karena kita akan merasakan susah gitu untuk sukacita. Tapi makanya kenapa Paulus bisa mengatakan ini? Karena dia bilang begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi kuncinya itu adalah di dalam Tuhan. Sukacita yang sejati yang bisa kita alami dimanapun kita berada cuma ada di dalam Tuhan. Berarti kalau ada sukacita sejati, ada juga yang namanya sukacita yang semu. Sukacita yang semu itu sukacita yang tidak di dalam Tuhan. Contohnya orang-orang di luar sana mereka bisa bersukacita saat ngedugem. Dia ngedugem, dia bersukacita saat itu. Tapi ketika udah nggak ngedugem, besok pagi bangun ingat, aduh kerjaan masih banyak, udah sukacitanya hilang. Itu sukacita yang semu. Ketika duit lagi banyak, belanja sanksi di Shopee 12 belanja banyak, sukacita. Pas duitnya habis, sukacitanya hilang. Itu sukacita yang semu. Kalau kita mendasarkan sukacita kepada kebahagiaan kita semata, kenikmatan daging kita. Kalau kita mendasarkan sukacita kepada uang kita, itu akan hilang sukacitanya. Makanya Paulus bilang bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan lah sukacita kita bisa penuh. Apapun keadaan kita, mau ada duit nggak ada duit, mau kerja lagi banyak apa enggak, mau lagi stres di kerjaan apa enggak, mau lagi sakit atau lagi sehat, kita tetap bisa bersukacita. Karena kita sukacitanya dalam Tuhan. Amin. Apa yang mendasarkan sukacita kita dalam Tuhan? Kenapa kita harus bersukacita dalam Tuhan? Berarti selanjutnya kita harus sadari bahwa sukacita kita dalam Tuhan karena kita tahu bahwa Yesus sudah lahir di dunia ini, dia menjadi sama seperti manusia, dia rela mati buat kita menebus dosa kita. Sehingga dia masa lalu kita dia mengampuni dosa kita. Untuk masa lalu kita dia mengampuni dosa kita. Di dalam Ibrani 8 ayat 32 sebentar saya bacakan ya. Ibrani 8 ayat 12 dikatakan begini, aku Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Untuk masa lalu kita, dosa kita sudah diampuni. Ketika kita percaya kepada Tuhan, itu sukacita kita yang pertama. Kita udah gak diingat lagi dosa kita yang lalu-lalu. Kalau pasangan kita masih ingat, kamu ingat gak 2 tahun lalu? Tuhan kita udah gak ingat dosa kita. Tuhan kita udah mengampuni kesalahan kita. Ya, itu sukacita kita yang pertama. Sukacita kita yang kedua adalah di masa sekarang. Allah itu adalah Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Di Matius 1 ayat 23, saya bacain ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang artinya adalah
Allah menyertai kita. Untuk masa sekarang, Bapak Ibu sekalian, Allah menyertai kita. Ketika kita lagi di kantor, mungkin yang lagi bekerja, atau mungkin yang lagi di rumah, apapun perasaan kita mungkin lagi kesepian, atau mungkin kita sedang merasa stres, merasa tertekan karena kerjaan, Allah menyertai kita di masa sekarang. Amin. Dia Allah yang paham perasaan kita. Dia Allah yang mengerti perasaan kita. Ketika kita merasa, kita mungkin pernah merasa sendiri, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus kenapa dia datang ke dunia? Karena dia juga tahu, dia jadinya mengenal perasaan manusia. Dia juga pernah merasa ditinggalkan. Ketika dia mau disalib, semua muridnya ninggalin dia, betul? Bahkan Petrus menyangkal dia. Bahkan di atas kayu salib dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa kau meninggalkan aku? Jadi ketika kita berdoa, kita bilang, Tuhan, aku merasa sendirian, aku merasa kok semua gak ada yang mau sama aku ya. Datang sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, I know that feeling, aku tahu perasaan itu, aku pernah merasakan itu. Dan percayalah, aku gak pernah ninggalin kamu. Aku menyertai kamu sebaik masa. Amin. Itu sukacita kita yang kedua. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, masa depan. Yeremia 29 ayat 11 katakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sudah tahu rancangan buat kita semua. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi untuk masa depan pun, jadi masa lalu dia udah lupa masalah kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Di masa sekarang dia menyertai kita. Di masa depan dia sudah menyiapkan hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Selama kita menaruh pengharapan kita dalam Tuhan, selama kita menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, masa depan yang indah penuh harapan dan Tuhan siapin buat kita semua. Amin. Amin. Jadi nggak usah khawatir soal nanti anak saya gede mau jadi apa ya. Tenang, Tuhan udah siapin semuanya. Aduh, nanti ini kerjaan gimana ya 2 tahun lagi. Ini kalau omset makin lama gitu loh. Tenang, Tuhan udah siapin masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan kecelakaan. Amin Bapak Ibu. Itu sukacita kita yang ketiga. Dan yang terakhir, sukacita kita yang paling ultimate mungkin, yang paling luar biasa adalah kehidupan kekal. Yohanes 3:16. Yang tahu kita baca sama-sama, mungkin dalam pikiran gak usah dibuka ayatnya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sukacita kita yang paling luar biasa. Karena Dia telah mengorbankan hidupnya buat kita, kita yang tadinya harusnya masuk ke dalam neraka, kita yang harusnya tadinya masuk ke dalam maut, tapi Tuhan bebaskan, bahkan kita diberikan hidup yang kekal. Amin ya Bapak Ibu. Inilah dasar kita untuk bersukacita. Kenapa kita bisa bersukacita di dalam Tuhan? Kenapa kita bisa dimanapun, kapanpun, apapun keadaannya, sukacita kita tetap ada di dalam Tuhan. Amin ya. Amin. Nah, sukacita, bahasa Inggrisnya sukacita apa Bapak Ibu sekalian? Joy, betul ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, di Filipi 4 tadi yang kita baca, kata yang dipakai itu bukan joy, tapi kata ini, boleh klik. Filipi 4 ayat 4 dikatakan gini, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Bukan joy, tapi rejoice. Tahu perbedaannya? Nah, saya juga belum tahu sebelum saya cari. Diklik sekali lagi, ini perbedaannya. Joy itu adalah kata noun atau kata benda, yang artinya feeling a great happiness, perasaan yang wah bahagianya luar biasa, happy yang great gitu, luar biasa bahagianya. Perasaan ada dalam hati kita, itu adalah joy. Tapi kalau rejoice itu adalah kata verb, kata kerja. Ada hal yang kita lakukan. Dikatakan very pleased about something, sangat senang, sangat bahagia akan sesuatu, yaitu keselamatan kita Bapak Ibu. And showing it in your behavior, dan tunjukin itu lewat perilaku kita, lewat tindakan kita, itu rejoice. Jadi bukan sekedar kita joy dalam hati kita, wah bahagia banget kita diselamatkan, tapi kita rejoice. Kita keluarin apa yang ada dalam hati kita, kebahagiaan kita ini Bapak Ibu sekalian. Amin? Amin ya? Nah, oke. Terus apa? Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan kalau gitu? Tindakan apa, behavior apa yang harus saya tunjukin lewat rejoice ini, lewat rejoice ini? Kita bisa belajar dari 3 orang Majus.
Ingat 3 orang Majus ketika mereka datang kepada Tuhan? Nah, boleh klik sekali ayatnya. Ayatnya bilang begini nih, ketika mereka, orang Majus itu melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Tapi mereka bukan cuma joy, bukan the joy filled in their heart, bukan cuma joy doang yang ada di hati mereka. Bahasa Inggrisnya bilang begini, when they saw the star, they rejoice exceedingly with great joy. Jadi mereka rejoice, hati mereka yang penuh dengan great joy, itu mereka rejoice, mereka keluarkan. Keluarkan lewat apa? Di ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ketika dia bersukacita, ketika mereka rejoice, mereka langsung datang dan sujud menyembah dia. Bukan sampai di situ aja, tapi mereka pun membuka tempat harta berdaya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dan murni. Inilah joyful giving. Jadi ketika hati kita bersukacita, kita bukan cuma menyimpan dalam hati, nyanyi track-track lompat-lompat, tapi kita juga ada satu tindakan. Tindakan yang pertama adalah kita orang Majus itu sujud menyembah dia, katanya. Di masa itu memang orang Majus itu melihat sosok bayi Tuhan Yesus, jadi mereka bisa sujud menyembahnya. Sekarang kita kan nggak melihat sosok itu, tapi sosok itu percaya sudah lahir di hati kita. Amin. Jadi kita menyembah Tuhan bukan secara fisik kita menyembah Tuhan, tapi kita menyembah Tuhan lewat apa? Lewat perilaku kita, lewat hati, lewat apa yang kita lakukan, lewat pemikiran kita. Kita menyembah Tuhan dengan cara tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain dalam hidup kita. Satu-satunya Tuhan kita, dia kita sembah. Dan juga kita menjadikan Yesus menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Amin. Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita dimanapun, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di gereja kita, Yesus menjadi pusat. Jadi di gereja nggak usah sibuk-sibuk ngurusin pelayanannya, tapi mulai gimana pikirin supaya Tuhan boleh hadir di sini memberkati setiap jemaat kita. Amin. Supaya juga di keluarga kita udah nggak menangin ego kita lagi, tapi kita mau taruh Yesus menjadi pusat di dalam keluarga kita, mengikuti apa yang Firman Tuhan katakan, yaitu apa? Hai istri-istri, hormati suamimu, hai suami-suami, kasih istrimu. Hai anak-anak, hormatilah ibumu. Ketika kita mulai mengutamakan Yesus, maka percayalah Yesus akan berkuasa di dalam area itu, dan kita pasti akan semakin diberkati. Amin. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, dikatakan juga mereka pun membuka tempat harta bendanya dan persembahan kepada mereka. Sekarang mungkin kita nggak bisa kasih persembahan emas, kemudian dan murni langsung kepada Tuhan Yesus, tapi yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa memberi kepada orang lain, memberi kepada orang lain. Mungkin agak aneh, kenapa memberi kepada orang lain begini? Biar kita nyambung, boleh klik sekali ayatnya. Filipi 4 ayat 4 dan 5 bilang begini. Jadi kelanjutan dari Filipi 4 itu bilang begini nih, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Gimana caranya orang lain tahu kebaikan hati kita? Gimana caranya? Ya kita harus tunjukin itu, betul? Kita harus tunjukin itu kepada orang lain, kebaikan hati kita, dengan cara memberi kepada mereka. Saya nggak bilang memberi di sini hanya materi saja, tapi kita bisa beri perhatian kepada mereka. Ketika teman kita mungkin sedang ada masalah, kita coba beri perhatian, beri waktu kita. Masalahnya apa? Apa yang bisa saya bantu? Dengan begitu, orang itu bakal melihat kebaikan hati kita, seperti yang Tuhan suruh. Dan kebaikan hati kita itu bisa muncul, perhatian kita, rasa ingin memberi kita bisa muncul karena kita rejoice dalam Tuhan, karena kita bersukacita dalam Tuhan. Makanya itu bisa mengalir keluar jadi pemberian kepada orang lain. Amin, Bapak Ibu, mengerti? Mengerti? Mengerti ya? Jadi kita harus belajar untuk memberi kepada orang lain. Memberi kepada orang lain, Bapak Ibu sekalian. Dan dikatakan makanya hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi semua orang kita harus tunjukkan kebaikan hati kita. Selanjutnya di ini nih, boleh klik ayatnya di Kisah Rasul 20 ayat 35. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah yang dilakukan oleh murid-muridnya Tuhan. Dikatakan
kita harus membantu orang-orang yang lemah. Balik lagi supaya poin ke atas tadi itu, supaya orang-orang yang lain bisa melihat kebaikan hati kita, supaya orang-orang lain bisa melihat bahwa sukacita kita di dalam Tuhan itu sudah penuh, Bapak Ibu. Ya, kita harus membantu orang-orang lain dengan cara apa? Dikatakan sebab Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan langsung kepada murid-muridnya, Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar untuk memberi. Dan ternyata Bapak Ibu, kata berbahagia di sini ini menggunakan kata makarios, yang kata dasarnya sama seperti yang digunakan di Roma 4 ayat 7 dan 8. Boleh diklik? Dikatakan begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan padanya. Artinya bahagia yang sama. Bahagia ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, bahagia yang sama, bahagia ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, itu juga bisa kita harus alirkan dengan memberi kepada orang lain, Bapak Ibu sekalian. Saya kasih gambarannya lebih sederhana, boleh klik. Ini cycle-nya kurang lebih. Ketika kita menerima kasih Tuhan, pengampunan dari Tuhan, akan ada joy dalam hidup kita. Betul ya? Ada sukacita. Yang tadi saya katakan, 4 poin itu. Masa lalu, masa sekarang, masa depan, dan sampai kehidupan kekal pun Tuhan udah cover semuanya. Itu sukacita kita. Sukacita kita harus kita tunjukkan dengan rejoice. Dengan rejoice, dengan tindakan. Showing it in our behavior. Tunjukin lewat perilaku kita, lewat tindakan kita. Dengan cara apa? Dengan cara memberi. Dengan cara memberi, Bapak Ibu sekalian. Kita harus memberi. Ketika kita mulai memberi, orang udah tahu kebaikan hati kita, seperti firman Tuhan katakan. Dikatakan tadi lebih berbahagia memberi daripada menerima. Waktu kita giving, waktu kita memberi, maka akan terisi lagi joy kita, karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terisi terus dan begitu terus. Dan kita akan terus memberi, akhirnya kita bisa memberi lebih banyak lagi. Kita bisa memberi lebih banyak lagi. Amin, Bapak Ibu. Dan saya yakin setiap kita di sini, kalau kita punya anak, ketika kita melihat anak kita yang masih kecil, mungkin dia punya 1 permen doang, terus dia melihat temennya lagi sedih di pojokan, dia datengin, kenapa kamu sedih? Nih permen buat kamu. Terus dia langsung happy dan mereka main. Kita sebagai orang tua pasti akan melihat anak kita dan kita akan bangga. Betul nggak sih? Kita bakal happy melihatnya. Dan bukan cuma sampai di situ, bukan cuma bangga, tapi kita bakal bilang, nah ini permen, papa kasih lagi 5 lagi, kalau bikin orang yang happy lagi. Betul nggak? Betul ya, kita kasih dia lebih banyak lagi supaya dia bisa bikin orang lain lebih happy banyak lagi. Kalau firman Tuhan katakan kita Bapak di dunia ini, Bapak yang jahat aja bisa berpikir seperti itu, apalagi Tuhan kita yang di surga. Amin. Dia pasti juga berpikir seperti itu. Ketika kita mulai dengan apa yang ada pada kita, kita kasih ke orang lain, percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kepada kita lebih lagi. Lukas 6 ayat 38. Katakan begini, berilah kepada orang lain, supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kalian akan menerima pemberiannya berlimpah-limpah yang sudah ditakar, padat-padat dimasuki pemberian itu, lebih padat lagi. Kenapa? Karena takaran yang kita pakai, kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Jadi kalau kita kasihnya 1, Tuhan kasih 1 tapi ditakar padat-padat sampai berlimpah. Kita kasih 1, Tuhan kasih 1, tapi lebih daripada kita berikan. Kalau kita kasih 2, Tuhan kasih 2 padat-padat pokoknya, ini buat kamu. Begitu, Bapak-Ibu sekalian. Dan kalau saya ironis ya, kalau saya balik, saya kasih negasi di ayat ini, maka firman Tuhan bakal begini bunyinya. Jika kita nggak memberi kepada orang lain, maka Allah juga nggak akan memberi kepada kita. Kita nggak akan menerima pemberian berlimpah-limpah. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau firman Tuhan bilang begitu, berilah kepada orang lain, maka kita akan diberi dari Tuhan. Kalau kita nggak memberi kepada orang lain, maka kita nggak akan diberi sama Tuhan. Oleh itu belajarlah untuk memberi. Amin. Tapi Pak Dion, saya kurang, buat kehidupan saya aja kurang. Gimana saya bisa memberi? Gimana caranya? Lukas 16 ayat 10 bilang begini, orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil bisa dipercaya juga hal-hal besar. Tapi orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil tidak bisa dipercaya juga hal besar. Mulailah dari apa yang kita punya, Bapak Ibu sekalian.
Mulai dari apa yang kita punya. Kalau kita nggak punya uang ya kita aja nggak punya ya nggak bisa kita kasih. Tapi kita bisa kasih apa? Kita bisa kasih pengertian, perhatian. Kita bisa kasih kekuatan, bisa kasih encouragement. Kita kasih waktu kita untuk dengerin dia. Kita bisa bantu dia, mungkin nganter-nganterin dia kemana-mana. Selama kita bisa bantu. Amin. Kita bisa membantu, kita bisa memberi apapun yang kita punya. Mulai dari hal-hal kecil. Dan percaya ketika kita mulai, mungkin duit saya terbatas, dia butuh buat beli obat. Nih, ya udah deh, daripada buat makan bakso, buat kamu deh beli obat gitu. Kita mulai dari hal kecil. Percayalah, waktu kita mulai dari hal kecil, Tuhan akan terus tambahkan yang lebih besar lagi. Seperti tadi, kita kasih 1 permen, Tuhan bakal kasih tambahin 2 permen. Atau mungkin 1 permen cuma yang jumbo, takarannya kan dipadatin. Sehingga kita semakin lama akan semakin besar dan semakin besar. Amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 24 di versi bahasa Inggrisnya boleh klik, dibilang begini, the words of the generous gets larger and larger. Artinya dunia orang yang bermurah hati, dunia orang yang suka memberi akan semakin lama semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. Tapi the world of the stingy, orang yang pelit, gets smaller and smaller. Dunianya orang yang pelit makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil. Artinya apa? Ketika kita mulai bermurah hati kepada orang lain, dia minta pertolongan, kita bantu, apapun bentuknya ya, kembali lagi. Dia minta pertolongan, kita bantu dengar, kita bantu dengar curhatnya mereka, kita kasih encouragement buat mereka, kita antar dia kemana, dia mungkin butuh uang, kita kasih ke dia. Semakin lama semakin besar. Artinya apa? Ketika kita membutuhkan bantuan, maka orang satu dunia akan membantu kita. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang pelit, diminta tolong dikit nggak bisa, diminta ini nggak bisa, ya lama-lama makin kecil. Orang ketika dia butuh bantuan nggak ada yang mau nolong dia lagi. Ini ternyata terjadi di kantor saya Bapak Ibu. Jadi ada satu di tim saya memang cukup stingy, cukup pelit orangnya. Perhitungan sekali uang ribuan perak itu dia perhitungan sekali. Kalau jalan-jalan kita kan biasa kasih oleh-oleh, apapun itu oleh-oleh murah pun nggak masalah gitu kan. Tapi dia jalan-jalan, dia datang nggak bawa oleh-oleh. Dia benar-benar agak stingy sekali lah, pelit orangnya. Dan akhirnya dia lagi mau lahiran bentar lagi, berapa waktu lagi dia mau lahiran. Akhirnya kan kita karena satu tim, kita bilang dong, ya udah butuhnya apa? Dia bilang butuhnya karsit. Ya udah karsit. Saya sih bilang langsung sama dia, ya cari yang agak bagusan aja. Soalnya dia anak kembar. Bagusan aja biar bisa dipakai yang lebih kuat gitu ya. Setelah saya ngomong gitu, masih ada dia pergi. Sisa teman saya nih, satu nih yang memperhatikan apa yang saya katakan. Dia bilang, enggak, gua gak mau. Dia bilang gitu, gua gak mau kasih dia mahal-mahal. Dia jauh pelit banget, udah kasih murah. Dia bilang begitu. Tapi maksud saya itu bukti nyata bahwa ketika kita pelit, maka orang lain juga akan pelit sama kita. Makanya kita harus belajar untuk memberi apa yang kita bisa, Bapak Ibu sekalian. Bukan soal uang, bukan soal harta, tapi juga hal-hal lain. Kita belajar untuk memberi. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Dan terakhir boleh kita klik lagi Filipi 4 ayat 5. Saya cuma mengingatkan kembali yang tadi saya katakan dari awal Bapak Ibu. Masih boleh maju ke depan? Tentu saya. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Ketika kita bersukacita dalam Tuhan, ada sukacita yang sejati dalam hidup kita. Apapun keadaan kita akan tetap bersukacita. Amin. Dan jangan lupa, hendaklah kebaikan hatimu, hendaklah kebaikan hati Bapak Ibu sekalian diketahui oleh semua orang dengan cara apa? Mulai belajar untuk memberi supaya orang lain bisa diberkati lagi hidup kita. Mereka tahu kebaikan hati kita yang dipenuhi oleh sukacita karena Kristus. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan sepujian menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku.
Hanya bersamamu Tuhan, hanya di dalam-Mu bahagia kami, sukacita kami penuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatu dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami mau Tuhan, sukacita kami gak kami simpan dalam hidup kami saja, gak kami simpan dalam hati kami saja Tuhan. Tapi kami mau bagikan sukacita ini Tuhan. Kami mau mengeluarkan joy ini menjadi rejoice Tuhan, dengan cara memberi kepada orang lain ya Bapak. Ajar kami untuk memiliki hati yang murah hati, hati yang membagi hidup kami kepada orang sekitar kami Tuhan. Mulai peduli kepada orang sekitar kami, sehingga satu hal Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan oleh hidup kami ya Bapak. Sehingga semua orang boleh mengetahui kebaikan hati kami Tuhan, yang berasal daripada sukacita kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, mau selesai berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus, Roh Allah boleh terus mengingatkan setiap kami, setiap anak-anakmu di tempat ini ya Bapak, untuk kami boleh belajar, memberi dengan sukacita. Dan kami Tuhan boleh terus mempermuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat semuanya. Shalom. Kita bersyukur kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saya mau menyapa, apakah ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah pada pagi hari ini? Cukup dengan mengangkat tangan. Ya, ada, puji Tuhan. Selamat datang saudara. Anda bukan orang asing. Jika belum mempunyai gereja tetap, kami mengundang kembali untuk ibadah-ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Amin. Ya. Saatnya kita mau memberi persembahan. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di Ulangan 16 ayat 17 yang berkata, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, ayat firman Tuhan ini menerangkan bahwa berilah persembahan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai yang telah dianugerahkan, berkat yang sudah dianugerahkan kepada kita masing-masing. Itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kita sehati di dalam doa, kita mau mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami percaya Tuhan, itu bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah anugerah bagi setiap kami. Karena ibadah mengandung janji-Mu, kami sudah menerima janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak untuk kasih, kebaikan, kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang terus kami rasakan sepanjang hidup kami hingga pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang selalu mencukupkan segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Lalu sebentar kami akan memberikan persembahan yang semua berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah Kau memberkati persembahan kami. Persembahan ini boleh Kau pakai bagi kemuliaan-Mu, bagi pekerjaan-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Kami mengundang pelayan persembahan untuk bertugas. Ya, persembahan dapat dilakukan melalui transfer seperti rekening tertera di layar LCD. Ya. Selanjutnya, ya. Atas anugerah Tuhan, minggu depan gereja kita akan merayakan Natal dan ulang tahun yang kedua. Dengan tema My Church, My Family.
yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Johannes Sarjono, ya, Gembala Pusat Gereja kita. Karenanya kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir merayakan Natal di tempat ini dengan membawa teman, kerabat, saudara, tetangga untuk kita sama-sama merayakan hari Natal. Ya, hari ini Aero Kids itu akan mengadakan perayaan Natal dengan tema Jingle Jangle. Kita lihat ya, dekornya udah seperti kayak hutan. Karena kita akan memberkati anak-anak, ya, supaya anak-anak bisa bersuka cita. Nah, acara Aero Kids ini juga akan dimeriahkan oleh drama yang sangat menarik dan pastinya akan sangat memberkati anak-anak kita. Amin. Katanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang mempunyai anak umur 6 bulan sampai 12 tahun bisa diajak untuk bersuka cita bersama merayakan Natal di Aero Kids di pagi hari ini. Amin. Ya, Aero Kids hari ini juga akan merayakan Natal bersama, yaitu dengan tema Christmas in My Heart. Di sini kita akan makan bersama, kita akan main games, kita akan tukar kado, dan terlebih lagi kita akan sharing firman Tuhan, yaitu bagaimana Yesus lahir di dunia ini. Dia bukan sekedar mau lahir di dunia ini, tapi dia mau lahir di setiap hati anak-anak di hati kita semua. Amin. Makanya juga Bapak Ibu saudara-saudari yang mempunyai anak yang berusia 13 tahun sampai 18 tahun, kita juga akan bersuka cita untuk merayakan Natal di Aero Teens. Ya, bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, jika ada yang mau dilayani dalam konseling atau di dalam doa, kami siap untuk melayani Bapak Ibu. Dapat menghubungi sekretariat gereja dengan nomor tertera di layar LCD. Ya, sekian pengumuman. Kita mau bersyukur untuk ibadah pagi hari ini sudah berakhir. Kita mau sehati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk bulan Desember ini, di bulan terakhir. Tuhan, kami bersuka cita Tuhan di bulan terakhir ini Tuhan, di bulan kelahiran-Mu, merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, untuk karya-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kelahiran-Mu membawa sukacita dan pengharapan bagi setiap kami. Kelahiran-Mu, kematian-Mu, dan kebangkitan-Mu Tuhan membawa keselamatan dan kemenangan bagi hidup kami Tuhan. Sehingga kami merasakan makna Natal yang indah, makna Natal yang luar biasa Tuhan. Hidup kami diselamatkan, kami memperoleh hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami bersuka cita, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk memiliki joy, bukan sekedar joy tapi rejoice. Hingga kami dapat membagikan sukacita bagi setiap orang, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang sudah Kau berikan pada setiap kami. Sukacita pengampunan Tuhan, sukacita hari depan yang penuh dengan harapan, sukacita masa lalu yang tidak Engkau perhitungkan lagi Tuhan. Dan kami juga memperoleh sukacita Tuhan hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Dion Susanto Tuhan. Biarlah kasih kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, pengurapan-Mu, hikmat, marifat-Mu, dan kuasa-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun hamba-Mu melayani, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berkat kekuatan, kesehatan melimpah atas hidup hamba-Mu dan keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani-Mu, khususnya di pagi hari ini Tuhan. Biar kasih kuasa Tuhan juga terus melingkupi hidup mereka. Tuhan yang menambahkan kapasitas mereka, sehingga mereka bisa memaksimalkan talenta mereka untuk terus setia, untuk terus melayani-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengerti apapun yang terjadi dalam pergumulan permasalahan seluruh jemaat-Mu. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah di bulan Desember, di hari Natal ini, mereka semua jemaat merasakan joy, mereka merasakan rejoice Tuhan. Kami
Kami serahkan, biarlah kasih kuasa Tuhan juga melingkupi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkarya, Engkau berkuasa Tuhan. Jemaat-Mu yang dalam kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri kekuatan. Jemaat-Mu yang dalam kesedihan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberi penghiburan. Bahkan yang sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberi kesembuhan. Yang berbeban berat, Engkau memberi kelegaan Tuhan. Apapun pergumulan, permasalahan dalam seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau membuka jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah kehidupan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka Tuhan, pelayanan mereka Tuhan, keuangan mereka, pekerjaan, pendidikan anak-anak mereka, Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Bapak kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, Erokid bisa merayakan Natal. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan ibadah Natal anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus berkarya berkuasa atas ibadah Natal ini Tuhan, sehingga mereka bukan merasakan cuma hari Natal, tapi mereka semua anak-anak merasakan Tuhan bahwa Yesus Engkau lahir di hati mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh, mempunyai hati yang mengasihi-Mu, hati yang mengasihi sesama Tuhan. Mereka menggenapi hukum yang utama dan terutama, sehingga mereka semua masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan, hidup dengan hati yang takut akan Engkau dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, berkati seluruh pembina-pembina, seluruh guru-guru Tuhan yang merayakan Natal untuk anak-anak. Biarlah mereka di dalam nama Yesus, mereka menerima kasih-Mu di dalam hati mereka, sehingga di hari ini Tuhan, mereka bisa membagikan kasih-Mu pada setiap anak-anak. Nah, anak-anak boleh mengenal kasih-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Mereka bertumbuh menjadi anak yang mempunyai kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, membawa bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terlebih Tuhan, daerah yang mengalami bencana alam, Aceh dan Sumatera Tuhan, Bapak tolong mereka. Mereka yang kehilangan Bapak, mereka yang terluka, mereka yang berbeban berat Tuhan, mereka yang sudah tidak punya apa-apa lagi Bapak. Tangan kasih-Mu, belas kasihan-Mu turun pada mereka. Pulihkan mereka Tuhan, buatkan mereka, bangkitkan mereka kembali Bapak. Biar harapan mereka ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran pemerintahannya, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu, hikmat, kebijaksanaan Tuhan, roh takut akan Engkau turun atas mereka semua, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau. Mereka bisa mensejahterakan rakyat bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang, Bapak berkati perjalanan pulang kami. Bapak juga berkati perayaan Natal, Bapak ke seluruh kegiatan aktivitas kami pada siang hari ini. Dan kami rindu sebelum pulang, kami ingin rindu untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Biarlah setiap kami boleh senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kami mudah seluruh jemaat dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri bersama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu.
berdaulat, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Saatnya sebentar kita mau kembali pulang. Kiranya arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau kasih karunia-Nya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati studimu. Apapun yang kau lakukan dengan roh takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih karunia Tuhan yang berlimpah, sukacita dan damai sejahteranya. Sambut semua berkat Tuhan dengan ucapan penuh syukur di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan, terima kasih Yesusku. Demikian ibadah